Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Kurang semangat katakan shalom. Berapa banyak dari kita yang pada sore hari ini bersuka cita di dalam Tuhan. Boleh sekali lagi lambaikan tangan kita semuanya, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita boleh bersuka cita dengan penuh ucapan syukur. Kita boleh berkumpul bersatu hati di tempat ini, bukan karena kekuatan kita tetapi karena Tuhan, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita mau satukan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Atas penyertaan-Mu yang sungguh sempurna ya Bapa. Engkau sertai hidup kami, Engkau sertai langkah kami. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan, kami mengucap syukur. Sebab kami punya Bapa yang besar Tuhan, Bapa yang ajaib. Bapa yang luar biasa, tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan pada sore hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan rindu akan Engkau. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu, berkumpul bersatu hati di tempat ini untuk bawa pujian dan sembah kami untuk Engkau. Bawa persembahan yang terbaik untuk Engkau. Engkau yang melihat hati setiap kami Tuhan, kerinduan kami. Engkau yang jamah hati kami Tuhan. Engkau yang pulihkan setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama yang siap untuk menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari bersama kita mau siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus. Kaulah penciptaku, dengan sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus. Kau pedulikanku, katakan Yesus, Kau perhatikanku, Yesus. Kau perhatikanku. Mari bersama katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari bersama dari awal pujikan lagu ini bersama, katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus. Kaulah penciptaku, sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, katakan Yesus, Yesus. Kaulah penindaku, Yesus, Yesus. Kau perhatikanku. Mari bersama katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah terlambat pertolongan. Katakan takkan pernah terlelap. Engkau selalu menjaga setiap kami Tuhan sampai akhir hidupku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari dalam percaya pujikan lagu ini sama-sama.
Sebab inilah iman setiap kami. Di setiap jalan, sebab Engkau di dalam diri. Mari dengan lebih lembut lagi katakan takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlepas kau jagaku. Engkaulah segalanya. Engkau Bapa satu-satunya kami Yesus. Di setiap jalan, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari bersama katamu takkan pernah terlambat pertolonganmu. Kau yang melihat hati kami anak-anak Tuhan, sebab ini kami percaya. Di setiap jalanku, oh sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Katakan sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari bersama terus nikmati hadirat Tuhan, sembah Dia dengan segenap hati kita. Dan kami mengucap syukur punya Bapa seperti-Mu, Bapa yang luar biasa, Bapa yang peduli. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami nikmati hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sebab benar Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau bahkan tak pernah tidur Tuhan, karena Engkau selalu memperhatikan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan akan semua. Tuhan terima kasih, terima
kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak percaya kepada Engkau. Seringkali kami takut dan khawatir Yesus. Kami lupa bahwa kami punya Bapa yang besar. Bapa yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat sekalipun Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab kami percaya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kita
saat kami memuji Engkau, saat kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Berikan kami sukacita yang melimpah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita katakan. Kurang kuat katakan. Haleluya. Saudara di sini siap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Karena kita mau bersama menari, memuji Dia. Katakan. Hari ini ku rasa berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, rasakan kata apa tanpa memandang di antara. Boleh sama-sama bergandengan tangan dengan kanan kirinya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh ditunjuk doa kanan kiri depan belakang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Mari bersama lebih semangat lagi. Katakan hari ini. Hari ini ku rasa. Boleh kasih tunjuk senyumnya ke kanan kiri. Berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus, rasakan tanpa apa? Tanpa memandang di antara. Boleh digandeng dong kanan kiri dirangkul. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sama-sama tunjuk kanan kiri. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama lebih lagi katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai paling meriah lagi nama Tuhan kita. Masih semangat, amin. Masih bersuka cita, amin. Boleh kasih senyum kanan kiri, katakan Yesus kita Allah yang dahsyat dan terbaik. Haleluya. Sebab kita punya Bapa yang benar, Tuhan yang perkasa, Bapa yang ajaib. Sama-sama kita mau bersuka cita. Katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Katakan. Kau jalur hidup.
kembali duduk, sama-sama kita mau bacakan pengakuan iman rasuli. Bersama seluruh orang percaya kami menyatakan pengakuan iman rasuli kami yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang menderita sesuai salibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa. Amin. Puji nama Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Sebab kami punya Bapa yang besar, Bapa yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala perkara yang kami alami selama kami hidup, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Kau yang menolong setiap kami Tuhan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi katakan segala perkara. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Sama-sama katakan, kita katakan, Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Mari bersama katakan segala perkara. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan.
lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama pujikan lagu ini, angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan Kaulah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bila kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Tuhanku yang benar. Bila kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila kau berjanji, akan terlambat pada waktunya. Bila kau berjanji, takkan terlambat, Tepat pada waktunya. Bila kau berjanji, takkan terlambat. Tepat pada waktunya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, yang tidak pernah terlambat menolong kami. Di saat kami membutuhkan, Engkau datang menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan. Berkenanlah di dalam penyembahan kami, kiranya nama-Mu Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus, yang dimuliakan di dalamnya. Sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Oleh karena itu Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu. Tidak ada satupun di antara kami Tuhan, yang tidak mendengarkan firman-Mu. Semua dilawat, semua diberkati, semua dinasehati, semua dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya, oleh karena firman-Mu bumi ini jadi. Oleh karena firman-Mu kami jadi. Maka firman-Mu itu iya dan amin, dan hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kembali kepada saya untuk sharing firman Tuhan di tempat ini. Dan juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Pendeta Willy, dan juga Pak Pendeta James, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 32. Bapak Ibu, kita membuka Alkitab di dalam Ratapan 3 pasal 3 ayat 1 sampai 32. Ratapan itu Bapak Ibu di dalam perjanjian lama. Kalau sudah Bapak Ibu mendapatkannya, kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat kedua sampai ayat 32. Supaya kita pahami isi firman Tuhan ini. Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 32 begini firman Tuhan. Penghiburan dalam penderitaan. Ayat 1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat.
Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan ini, ada satu ketakutan besar yang dialami oleh Yeremia. Penulis teks ini adalah Nabi Yeremia. Ratapan ini adalah satu kitab kesedihan dan kesunyian dan juga kekecewaan. Itu adalah kitab ratapan, di mana bangsa Israel pada waktu itu secara khusus, ini adalah Nabi Yeremia melihat Yerusalem. Tidak ada satupun batu berdiri, dihancurkan oleh orang-orang Babel. Dan itu mereka datang bukan karena inisiatif mereka, tetapi Tuhan gerakkan orang itu untuk membasmi namanya kota Yerusalem. Kalau kita membaca pasal 1 dalam teks ini Bapak Ibu, bahwa kota Yerusalem itu dulu disebut adalah ratu kota-kota. Itu adalah dipuji. Mungkin kalau orang desa, mereka itu berniat datang ke Jakarta melihat kota besar. Mungkin pada waktu itu Yerusalem sama seperti Jakarta Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata kalau kita membaca ratapan pasal 1 cukup jelas. Tidak ada lagi kota itu. Bahkan yang ada adalah kehancuran. Yang ada adalah duka. Yang ada adalah tangisan di mana-mana. Bahkan anak-anak kecil ditawan oleh musuh. Itu teks ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Yeremia, saya mengambil satu tema pada sore hari ini kepada kita adalah pribadi yang lebih dari pemenang. Saya juga berpikir Bapak Ibu, bagaimana seorang pemenang? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, harus dijawab ini Bapak Ibu, benar atau salah? Menurut Bapak Ibu, pribadi atau orang yang lebih dari pemenang itu bagaimana Bapak Ibu? Orang Kristen disebut di dalam Roma pasal 8 ayat 37 bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tapi yang menjadi pertanyaan, pemenang yang dimaksud dalam teks itu dan juga dalam teks ini kalau kita melihat, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah berpikir, seorang pemenang itu bagaimana?
Kalau seorang pemenang ada pertandingan, pasti dia mengalahkan lawan-lawannya. Kalau dalam sepak bola, baru dia keluar sebagai juara. Itu adalah seorang pemenang. Tetapi firman Tuhan berkata kita lebih daripada seorang pemenang. Ada yang berkata kita menang atas sakit, menang dengan permasalahan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lebih daripada pemenang dan bisa lebih dari pemenang daripada sakit, siapa di sini yang tidak pernah sakit? Siapa di sini yang tidak pernah ada masalah Bapak Ibu? Kan kita dibilang orang yang lebih dari pemenang. Kalau kita memperhatikan sebenarnya, banyak para hamba Tuhan menjelaskan hal-hal ini. Bahwa lebih dari pemenang itu adalah kita bisa menaklukkan sakit penyakit, sakit tidak bisa lagi menghampiri kita. Bukan seperti begitu Bapak Ibu. Orang yang lebih dari pemenang di dalam teks ini adalah bukan orang yang tidak mengalami masalah, bukan orang yang tidak mengalami sakit, tetapi dia yang sakit dan mengalami masalah, tetapi itu tidak bisa memisahkan dia dengan kasih Kristus. Orang yang lebih dari pemenang itu sebenarnya adalah dia dalam keadaan masalah, dia dalam keadaan tertekan, tetapi masalah itu tidak dapat memisahkan dia daripada kasih Kristus. Itu adalah orang yang lebih dari pemenang. Bapak Ibu, kalau teks ini kita lihat, kita baca, apa kata Yeremia? Tuhan itu menghajar mereka. Di ayat 1 kalau kita melihat sampai ayat 20 itu cukup jelas Bapak Ibu bagaimana Tuhan menghajar bangsa Israel. Dan Yeremia melihat hal itu. Tetapi perhatikan kata Yeremia Bapak Ibu. Di pasal 3 tadi, ayat 20 sampai 23. Inilah orang yang lebih daripada pemenang. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 23. Perhatikan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam batinku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca tadi ayat 1 sampai 19, apa yang diceritakan oleh Yeremia? Masalah. Bahkan nyawanya terancam. Dia dalam keadaan tertekan. Tetapi itu tidak fokus dengan masalah. Dia fokus. Apa yang dia perhatikan katanya? Kasih setia Tuhan. Orang yang lebih dari pemenang Bapak Ibu. Bukan orang yang tidak mengalami masalah. Bukan orang yang tidak mengalami pergumulan. Bukan orang yang tidak sakit. Tetapi orang yang sakit, orang yang mengalami pergumulan. Tetapi dia tidak fokus dengan masalah itu. Tetapi dia fokus kepada kasih setia Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu mau jadi seorang pemenang, boleh Bapak Ibu sakit, boleh mengalami pergumulan. Tapi itu jangan Bapak Ibu fokus dengan masalah. Tetapi fokus kepada firman Tuhan berkata. Hal-hal inilah yang kuperhatikan apa? Yang diperhatikannya masalahnya? Bukan. Sekelilingnya bukan. Saya percaya dia berpikir itu. Tetapi dia mengajarkan kepada kita yang kuperhatikan adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu, dia dalam keadaan masalah. Dan dia menceritakan. Itu saya bilang, orang yang lebih dari pemenang adalah orang yang ada dalam masalah. Tetapi masalah itu tidak membuat dia melupakan Tuhan. Amin. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika dalam masalah Bapak Ibu melupakan Tuhan, bahkan menghujat Tuhan. Ketika tidak lagi dia bisa tahan secara tubuh, tidak bisa lagi ada jalan keluar, maka dia salahkan Tuhan. Bahkan orang lain, tetapi Yeremia tidak melakukan itu. Apa kata yang kuperhatikan? Bahwa sungguh kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap hari. Bapak Ibu, orang yang lebih daripada pemenang adalah orang yang tidak fokus dengan masalah, tetapi fokus kepada Tuhan. Ketika seseorang fokus kepada Tuhan, maka dia mengingat apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam dirinya. Bapak Ibu, saya percaya di antara kita tidak ada satupun yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Pasti Tuhan tolong kita. Coba Bapak Ibu ingat. Pernah enggak Bapak Ibu ditolong Tuhan? Sekecil apapun. Mungkin Bapak Ibu
maunya maaf kata Bapak Ibu tersenggol. Tiba-tiba itu Bapak Ibu sepertinya dilewatkan dengan senggolan itu. Itu adalah pertolongan Tuhan. Dan itu yang dibilang Yeremia. Dia mengingat betapa baiknya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, orang yang lebih dari pemenang bukan orang yang tidak mengalami masalah, tetapi orang yang ada di dalam masalah, tetapi dia tidak melupakan kebaikan Tuhan dalam dirinya. Ini sebenarnya adalah hal yang tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi kita belajar daripada Nabi Yeremia. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang lebih daripada pemenang adalah orang yang ada dalam masalah, tetapi dia memiliki pengharapan di tengah-tengah masalah. Orang yang ada di dalam masalah, tetapi dia di dalam masalah, tetapi dia memiliki pengharapan di tengah-tengah masalah itu. Dan inilah yang dimaksud oleh Yeremia sebenarnya ketika ada masalah itu. Begitu membuat dia tidak bisa lagi berdiri. Bahkan dia nyawanya terancam, jalannya tertutup. Dia dicambuk oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat 31 dan 32. Ini perkataan firman Tuhan. Itu saya bilang orang yang lebih dari pemenang, orang yang ada di dalam masalah, tetapi dia punya pengharapan di dalam masalah itu. Ratapan pasal 3 ayat 31-32. Perhatikan Bapak Ibu. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Pada waktu itu Yeremia dalam keadaan masalah. Tetapi di tengah masalah itu dia berkata, tidak selamanya Tuhan itu mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Bapak Ibu, harus Bapak Ibu punya pemikiran seperti begitu, Pak. Begini Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, ketika kita itu, maaf kata, itu Yeremia berkata tadi, jadi bahan tertawaan orang. Dia dihina. Tetapi dia punya pengharapan bahwa tidak selamanya orang yang takut Tuhan, yang ada di dalam Tuhan, itu diizinkan Tuhan dikucilkan. Bukan kata-kata saya ini Bapak Ibu, ini kata firman. Karena tidak untuk selamanya Tuhan mengucilkan. Kalau kita lihat bahasa aslinya, itu bukan hanya mengucilkan Bapak. Dihina, direndahkan, tidak dianggap. Artinya begini, orang yang ada di dalam Tuhan, tidak selamanya Tuhan tidak menganggap. Ada waktunya Tuhan akan angkat. Amin. Ini sebenarnya pengharapan Bapak Ibu. Ketika kita dalam keadaan susah apapun Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita tidak tahu jalan keluar. Bagaimana lagi? Jangan-jangan salah ini udah tertutup. Kan begitu. Udah tertutup ini, tidak ada lagi jalan. Tetapi harus kita belajar di dalam teks ini Bapak Ibu. Itu diberikan judul itu namanya ratapan. Bapak Ibu tahu namanya ratapan kan Bapak Ibu ya? Ratapan itu apa Bapak Ibu? Meratap tangisan, kesedihan, kesunyian. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah itu dia berkata apa? Tidak selama-lamanya Tuhan Kalau ada perkataan seperti begini Bapak, artinya ada satu harapan. Dia percaya bahwa Tuhan itu tidak selama-lamanya membiarkan anak-anak Tuhan itu dikucil. Ini Bapak Ibu, sebenarnya inilah saya bilang orang yang lebih daripada pemenang adalah bukan orang yang tidak mengalami masalah. Kalau orang tidak mengalami masalah itu adalah orang mati Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengalami masalah, ya tinggal bilang sama Pak Gembala doakan saya lah supaya secepat ini. Ya jelas karena orang itu tidak mau masalah. Begini, masalah itu Bapak Ibu tidak hanya selalu dari orang lain. Bisa masalah itu kita timbulkan sendiri dengan diri kita, dengan pikiran kita. Bisa pasangan kita, bisa anak kita. Iya kan? Di dalam satu rumah tangga Bapak Ibu, pasti ada masalah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau masalah, tidak mau lagi menghadapi masalah, ya udah tinggal bilang sama Pak Gembala. Bahkan saya di sini saya bantu juga dalam doa supaya cepat-cepat. Kan begitu. Kalau ada orang yang tidak mau lagi menghadapi masalah. Orang hidup pasti menghadapi masalah. Amin. Tetapi orang percaya di tengah-tengah masalah punya karena dia punya Tuhan. Tidak selamanya membiarkan saya ada di dalam masalah ini. Tuhan pasti bebaskan saya. Amin.
Bapak Ibu kalau ada di tempat ini Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu belum ada yang punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Di sini tidak ada yang punya masalah tak? Hah? Ya Bapak Ibu kalau punya masalah bisa hadir di tempat ini. Itu karena apa Bapak Ibu? Itu karena Tuhan. Karena kasih setia Tuhan. Iya. Orang yang lebih dari pemenang adalah orang yang ada dalam masalah. Tetapi di dalam masalah itu dia punya pengharapan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Ini kalau saya khotbah ini ada sekitar 19 poin Bapak Ibu ya. Ini baru yang ketiga. Mungkin kita selesai ya sekitar jam-jam 7 lah. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ya, ada kalau Bapak Gembala sama Bapak itu ya biasa pengkhotbah itu kalau udah dikasih mic sama dia ngomong sampai apapun ya Bapaknya. Dia nggak tahu apakah jemaat ngantuk-ngantuk ya, enggak peduli. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu, itu ayat 32 tadi. Saya membaca ayat 30 luar biasa. Ayat 32 firman Tuhan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran. Oke, Bapak Ibu, kalau kita ini tafsirkan sebenarnya di dalam konteks ini Bapak Ibu apa? Orang yang lebih daripada pemenang itu adalah orang yang mau menerima, menghadapi masalah yang diizinkan oleh Tuhan, tetapi tidak menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi itu teks sebelumnya itu Bapak Ibu, ayat-ayat sebelumnya itu jelas. Saya membaca ayat 1 sampai 5 aja Bapak Ibu ya. Ya, itu coba lihat itu perkataan Yeremia. Tadi Yeremia itu dia itu berpikir tentang Tuhan itu kejam. Tetapi baru dia sadar ketika dia tidak lagi fokus terhadap masalah, dia fokus kepada Tuhan, maka dia bilang begini, ganjaran yang Tuhan berikan itu saya akan terima. Tetapi saya percaya Tuhan pasti mengasihi sesuai dengan kasih setianya. Itu Bapak Ibu. Itu kalau kita membaca ayat 1, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambu murkanya. Nya di sini besar. Cambu murka siapa di sini? Tuhan. Itu kata Yeremia, nabi. Seorang nabi menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Luar biasa. Tetapi di ayat 32 dia ubah. Apa? Bapak Ibu, kenapa dia ubah? Karena di ayat 20 tadi, 21 itu dia ubah fokusnya Bapak Ibu. Tidak lagi kepada masalah, tidak lagi dengan penderitaan, tidak lagi dengan susah, tetapi dia fokus dengan kasih setia Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Sehingga dia berkata di ayat 32, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Luar biasa Tuhan tidak? Luar biasa Bapak Ibu. Sehingga anak-anak Tuhan itu Bapak Ibu tidak boleh cengeng gitu loh. Ya, ada pemuda yang saya layani Bapak Ibu ya. Dia itu pacaran sama orang yang tidak percayalah. Saya tanya sama dia, saya bersama istri. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya masih muda, dia masih muda. Ya kan, kalau saya laki-laki dia perempuan bahaya. Ya iya, begini, kita ini hamba Tuhan. Saya ini pendeta dan saya khotbah. Tapi Bapak Ibu, ketika kesempatan itu kita berikan, ini bahaya. Saya bawa istri dan juga anakku, sekalipun anakku ribut. Saya tanya sama dia, Dek, kenapa kamu suka sama dia? Loh, bukannya dia itu tidak percaya. Dia bilang, iya Kak, di gereja kita itu tidak ada yang dekatin saya. Juga itu anak-anak gereja itu nggak ada yang dekatin saya. Yang dekatin saya, yang kasih perhatian sama saya di tempat kerja ya dia. Jawaban saya bagaimana? Masa saya paksa pemuda-pemudi harus dekatin dia? Kan begitu ya. Karena yang perhatikan dia hanya itu di tempat kerjanya. Saya juga bagaimana jawaban saya bilang, oh gitu ya. Saya bilang sama dia, enggak bahaya ta. Ya bukan karena Cak Imin bilang bahaya ta ya, bukan begini. Memang saya bilang enggak bahaya ta, nanti kalau kamu ya bersama dia terus apa. Oh enggak Kak, nanti tak ajak dia.
Dalam hatiku, aduh, memang pemuda-pemudi ini dari dulu begitu tak ajak. Saya bilang sama dia, begini, kalau kamu laki-laki, oke lah, saya percaya, tapi kamu itu perempuan. Ya, sangat riskan, saya bilang gitu. Kamu nggak bisa ajak dia kalau maaf kata dia lakukan sesuatu sama kamu. Dia nggak bertanggung jawab kalau kamu nggak ikut dia. Mau bilang apa kamu? Tak bilang gitu Bapak Ibu. Bilang apa adik? Saya bilang gitu. Oh, saya bisa jaga diri kah? Dalam hatiku memang kalau udah saya jatuh cinta biarpun tai ayam dibilang coklat. Ya kan begitu Bapak Ibu. Ya kan? Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya nggak maksa dia. Hanya saya berdoa dan sampai sekarang ya nggak tahulah mereka masih itu saya bilang sama teman-teman di pemuda kalau saya sampaikan sharing firman Tuhan. Kalau ada di sini itu yang seiman perhatikan dong. Ya, perhatikan. Kenapa? Ya katanya itu Matius, Yohanes, Petrus nggak perhatikan dia. Ya, yang perhatikan dia katanya. Ya iya saya nggak apa itu. Ya Bapak Ibu ini berbahaya. Ya kenapa terjadi di begini Bapak? Karena dia tidak memahami masalah seperti begitu aja nggak diperhatikan, dianggap satu masalah dalam dirinya, sehingga dia ambil keputusan untuk menerima yang gelap. Karena kita terang, kata firman Tuhan, tidak bisa bersatu. Tapi kenapa? Hanya karena tidak diperhatikan. Bapak Ibu, kalau kita mengerti sebenarnya teks firman Tuhan, nggak sebesar masalah kita itu seperti yang dihadapi oleh Yeremia. Tapi Yeremia berkata, apa Bapak Ibu? Sekalipun nyawanya terancam, bahkan nyawanya itu sudah mau pisah dengan tubuhnya, biarpun Tuhan mendatangkan susah, tetapi kasih Tuhan juga tetap ada. Itu yang harus kita pegang dalam hidup kita. Pemuda remaja di tempat ini saya bilang, ya saya nggak sebut, anggaplah namanya Yohanes, ya Petrus, kan begitu ya. Perhatikan Maria, kan begitu ya. Jangan sampai Maria yang perhatikan bahaya. Kan begitu Bapak Ibu. Yang keberapa sekarang Bapak Ibu? Keempat ya. Oh, udah hafal, kalau begitu nggak ngantuk ya. Yang keempat Bapak Ibu, pribadi yang lebih daripada pemenang adalah pribadi yang tidak memandang masalah lebih besar daripada Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini kalau mengalami masalah, kita ini nggak usah munafik, kita masih manusia, ya kan? Tetapi realnya di lapangan bahwa kita menganggap masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Itu real. Tetapi kita belajar dalam kehidupan Daud Bapak Ibu, bahwa dia tidak menganggap masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan itu lebih besar daripada masalah. Pandangan ini Bapak Ibu mengubah sejarah bangsa Israel. Pandangan ini mengubah bangsa Israel. Siapa yang mengubah? Pandangan Daud, bukan Saul. Saya mengajak kita membuka di dalam 1 Samuel Bapak Ibu. Ya. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17, kita membaca ayat 32, 33, dan kita lompati 37 dan juga 45. Oke Bapak Ibu, saya membaca. 1 Samuel pasal 17 ayat 32, begini firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya,
kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat 45 Bapak Ibu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu, kenapa saya kaitkan Yeremia mengenai Daud? Karena ini bicara masalah Bapak Ibu. Pada waktu itu bangsa Israel mengalami namanya masalah besar. Orang Filistin menyerang mereka, dan orang Filistin itu sering diceritakan di sekolah minggu. Itu yang muncul pada waktu itu namanya siapa Bapak Ibu? Goliat. Itu yang Goliat. Bapak Ibu, pernah kita berpikir di pasal 17 ini 1 Samuel ayat 33 itu, kenapa Saul yang dipilih oleh Tuhan sebagai raja yang memiliki perawakan yang bagus, tinggi, ganteng. Bahkan firman Tuhan berkata, di antara bangsa Israel tidak ada yang perawakannya seperti Saul. Tapi kenapa dia tidak berani menghadapi Goliat? Rupanya Bapak Ibu karena cara pandang. Di ayat 33. Saul itu memandang Goliat itu adalah sangat besar, dia tidak mampu. Bahkan ketika dia berkata kepada Daud, ayat 33, tidak mungkin engkau melawannya. Dia itu sudah terlatih menjadi prajurit sejak masa mudanya. Kenapa dia ngomong kayak begitu Bapak Ibu? Karena dia merasa bahwa dia itu kuat. Goliat itu kuat. Kan begitu? Tetapi perhatikan Bapak Ibu, Daud yang kecil, yang pendek seperti saya. Iya. Katanya apa Bapak Ibu? Kalau kita membaca ayat 37, ayat 32, 37, 45. Kalau Tuhan yang melepaskan saya dari cakar singa, saya percaya Tuhan juga akan melepaskan saya dari orang Filistin ini. Itu artinya Bapak Ibu cara pandang. Karena Daud memandang Goliat itu tidak lebih besar daripada Tuhan, tetapi Saul memandang Goliat ini lebih besar daripada. Itu yang membuat dia tidak maju, tidak membuat dia mundur. Tetapi Daud yang memiliki pandangan yang berbeda dengan Saul, dia maju. Dia menghadap karena dia punya keyakinan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang besar. Lebih besar daripada masalah yang ada di depannya. Itu Goliat, hanya badan besar. Itu kata Daud. Bapak Ibu, itu seorang yang lebih daripada pemenang adalah orang yang menghadapi masalah, tetapi masalah itu dia anggap tidak lebih besar daripada Tuhan. Belajar kita dari Daud. Dan itulah sejarah bangsa Israel. Sehingga kalau kita melihat, maaf kata Bapak Ibu, apa namanya itu? Bendera Israel, bukan saya apa itu ya, pro Israel, karena ini masuk YouTube nanti dia bilang, oh itu pro Israel, ini enggak pro, akhirnya kan bahaya. Bukan, mereka pakai bintang Daud. Itu saya bilang dia kecil, tetapi dia punya pandangan, dia punya iman. Apa? Bahwa Tuhanku lebih besar daripada Goliat. Itu yang membuat dia maju. Dan firman Tuhan berkata kalau kita membaca 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 51. Goliat dikalahkan oleh Daud. Kenapa Bapak Ibu? Hanya karena pandangan. Bapak Ibu harus kita ubah pandangan kita ketika kita menghadapi masalah. Amin. Kita ubah. Apa yang kita ubah Bapak Ibu? Setiap ada masalah, saya percaya Tuhanku lebih besar daripada masalah ini. Di dalam nama Yesus, masalah ini pasti saya lalui. Amin. Kita bisa lalui Bapak Ibu. Sekalipun, maaf kata Bapak Ibu, kita mengalami namanya kecapean, mengalami namanya itu harus kerja keras menghadapi namanya masalah itu. Tetapi orang yang bilang Tuhanku lebih besar, pasti dia dapat lalui dengan sukacita. Amin. Loh, ketika Daud berkata demikian Bapak Ibu, apakah langsung Tuhan bunuh Goliat? Enggak, ada usaha. Ada yang dia kerjakan. Bapak Ibu, orang Kristen itu jangan diam ketika ada masalah. Cari solusinya. Solusi yang diambil Daud, dia ambil namanya batu. Kan begitu. Kalau kita punya masalah ya kita cari solusinya apa.
berikan hikmat kepada Tuhan, ya kan? Maka kita dapat menyelesaikannya. Saya nggak mengajarkan kepada Bapak Ibu bahwa orang Kristen itu hanya berdoa saja. Enggak Bapak Ibu ya, saya nggak ajarkan. Saya nggak ajarkan kepada Bapak Ibu ketika ada masalah, oh diam saja pasti ada. Enggak, carilah solusi sesuai dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai apa yang kamu lakukan itu, dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Itulah orang yang lebih daripada pemenang. Orang yang memandang musuhnya, masalahnya tidak lebih besar daripada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini masuk yang terakhir. Kalau sudah terakhir itu Bapak Ibu ya lumayan mantap lah. Yang tadi ngantuk-ngantuk sekarang bisa berdiri tegak gini ya. Oke, kita membaca Bapak Ibu di dalam Roma. Saya sudah singgung tadi. Ini yang terakhir. Roma pasal 8. Roma itu perjanjian baru Bapak Ibu ya. Roma pasal 8. Kita membaca Bapak Ibu mulai ayat 35. Sampai ayat 37. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Bapak Ibu menyimak saya membacanya. Begini firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sebelihan. Ayat 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi. Bapak Ibu, orang yang lebih dari pemenang kata firman Tuhan. Kalau kita tarik daripada Yeremia tadi, bukan mereka yang tidak mengalami sakit, bukan mereka yang tidak mengalami kelaparan, bukan mereka yang tidak mengalami kesesakan, tetapi mereka yang tidak bisa daripada kasih Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik dan juga WL Singer. Kita pujikan satu pujian Bapak Ibu. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala. Kita merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Mungkin selama ini kesusahan, kelaparan, penderitaan kadang-kadang membuat kita, aduh Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Tapi pujian ini berkata Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelajangan, tak satu pun, tak satu. Apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan, penderitaan kan, tak satu pun, tak seperti Kau Yesus.
sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Biar musik mengiringi lagu ini Bapak Ibu. Mari kita renungkan firman Tuhan tadi. Kadang-kadang ketika kita dalam keadaan sakit, kita lupa kebaikan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita dalam kelaparan, kita merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli. Kadang-kadang ketika kita dalam kesusahan dan berkata, Tuhan, Engkau tidak memperhatikanku. Tetapi firman Tuhan berkata, itu tidak dapat memisahkan kamu dari kasih Kristus. Kristus ada bagi kamu. Kelaparan, kesusahan itu tidak dapat membatasi kasih Tuhan dalam hidup. Saya bilang, ketika dalam seminar, saya bilang kepada teman-teman bahwa Bapak Ibu jangan mengajari aku namanya bertahan dalam penderitaan. Tetapi kalau Bapak Ibu ajarin saya bagaimana uang 1 juta bisa jadi 10 juta, saya berguru kepada Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu mengajarin saya bagaimana harus bertahan dalam penderitaan, jangan ajarin saya. Karena saya sudah mengelalui banyak hal. Tetapi sampai saat ini Tuhan sudah menolong. Itu firman Tuhan berkata tadi Bapak Ibu. Harus kita punya pandangan, fokus. Fokus kita lagi jangan kepada masalah. Jangan pada kesulitan. Engkau mengalami itu, yes. Tetapi fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan dan berkata kepadanya, sungguh kasih-Mu selalu baru tiap hari. Saya percaya Tuhan bahwa tidak selamanya Tuhan mengucilkan. Itu kata firman Tuhan. Tidak selamanya Tuhan membuat kami direndahkan. Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan akan membawa kami menikmati kesejahteraan itu. Ampunilah kami Tuhan ketika selama ini kami lebih fokus dengan masalah, lebih fokus dengan pergumulan daripada fokus kepada Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Ajar kami melalui Nabi Yeremia. Engkau memukul dia begitu kuat, tetapi dia berkata, yang kuharapkan dan yang kuingat bahwa sungguh kasih setiamu selalu baru tiap hari. Dan itu juga yang kami katakan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Penderitaan tak satu pun, tak satu. Apa yang dapat memisahkanku
dari kasih-Mu Tuhan. Sahabatku, kelaparankah? Kelaparan, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun, tak satu, oh, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati dalam badai Engkau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu ini supaya perjalanan percaya kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Apapun tantangan yang kami alami, kami percaya bahwa tangan Tuhan menguatkan kami. Perjalanan hidup kami bukan gampang, tapi kami percaya kekuatan, kuasa daripada Tuhan memampukan kami melaluinya. Kami berdoa Tuhan bersatu hati di tempat ini. Hamba-Mu berseru kepadamu, hamba-Mu yang terbatas ini. Kalau ada jemaat-Mu yang saat ini Tuhan mengalami sakit, Tuhan, hamba mohon kemurahan-Mu, berbelas kasihanlah dan datang jamah. Sembuhkan penyakitnya di dalam nama Yesus. Ketika ada yang bermasalah dalam keluarga, kami berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu Engkau hadir di hati mereka, sehingga terjadi pemulihan, terjadi kesatuan, terjadi sepikir sehati oleh karena kuasa Tuhan. Kami tolak perpecahan, kami tolak segala yang tidak baik, tapi biarlah kasih Tuhan turun dan ada dalam setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu kepada kami supaya kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami